tadi kita sudah mencoba menambahkan pohon. Ya, sekarang untuk detail yang lain itu apakah bisa? Ya, jadi selain menambahkan pohon, kita bisa menambahkan detail yang lebih kecil, misalkan rerumputan, semak-semak, bebatuan, dan seterusnya. Saya akan menggunakan contoh tekstur dan model. Ya, jadi sini ada Grass and Flower Spec 1. Buatannya buatannya Vladislav Porsche. Aduh, saya tidak bisa membaca namanya ini ya. Ya, oke, add in add to my asset seperti biasa. Saya akan impor semuanya. Nah, ini saya belum download ternyata. Ya, sekalian sama Uguis Free Rocks untuk bebatuannya. Ya, kita coba dua-duanya. Jadi Grass and Flower Pack ini impor aja. Saya rada lupa sih si Uguis punya ndak ya Grass sama Flower. Impor semua saja karena mau coba-coba. Ya, kemudian free rock-nya itu untuk bebatuan. Ya, jadi konsepnya grass sama flower itu sebetulnya bisa menggunakan satu tekstur 2D aja. Sementara itu kalau untuk bebatuan itu butuh model 3D. Ya, tapi caranya sama atau serupa lah ya, serupa dengan pohon. Jadi harus nambahkan detail dulu. Kemudian ini dibagi dua. Kalau untuk rerumputan, ya bisa rerumputan, bisa semak-semak, bisa bebungan, yaitu add grass texture. Kalau detail yang lain itu namanya add detail mesh. Untuk rerumputan butuh tekstur 2D, untuk detail mesh itu butuhnya prefab. Ya, contohnya gimana? Mari kita coba aja. Grass and flower sudah si Uguis Free Rock-nya ini agak besar ternyata. Ya, ditunggu aja ya sampai selesai. Kalau sudah diimpor semua, ya ini sudah selesai, saya akan impor. Sementara tambahkan semua aja ya karena kita mau coba-coba. Ya nanti kalau sudah selesai beberapa yang tidak perlu itu bisa dihapus. Oke, saya sudah selesai ngimpor grass rock ya. Ya, maka pilihlah paint details, kemudian edit detail. Nah, ini terbagi dua, ada add grass texture, ada add detail mesh. Saya coba yang grass texture dulu ya. Grass texture, kemudian detail texture-nya saya akan coba pakai grass saja. Terus grass 4. Ya, grass 4, setting lain-lainnya min max ini bisa diatur sendiri. Ada noise spread, healthy color, ada yang dry color. Nah, billboard itu tujuannya adalah supaya si grass atau ya dia nyebutnya grass semua sih, tapi sebetulnya bebungan juga bisa. Ya kita sebut semuanya itu sebagai rumput ya. Billboard itu artinya rumputnya itu akan selalu ngadep ke kamera. Jadi contoh, misalkan saya akan gunakan grass 4 itu, terus saya gambar di sekitar sini, target strength-nya, opacity-nya saya kecilkan dulu. Karena kalau enggak ini bakal padat banget di sana. Oke, kayaknya target strength-nya sih yang perlu diperkecil. Ya, misalkan seperti ini. Oke, saya akan tes langsung di uh, play mode. Nah, ini jadinya rumputnya dan dia juga sekilas kena wind zone. Ya, jadi rerumputan itu juga bisa dipengaruhi sama wind. Ini kayaknya terlalu tinggi sih rerumputan saya. Ada yang warnanya rada kering, ada yang warnanya masih seger hijau gini.
Ya, tapi sayangnya itu random. Kebablas. Ya. Nah, itu untuk grass. Kalau untuk bebatuan, pilihlah yang detail mesh. Ya, kemudian dia butuhnya sama, butuhnya tidak sama sih, butuhnya adalah prefab. Maka tadi di mana ya? Rock. Rocknya kok tidak ada sih sebentar. Tadi diimpor kemana itu? Oke, saya kayaknya harus impor ulang karena saya lupa itu diimpor kemana. Package Manager, Hughes Free Rock, import. Oh, nama foldernya message ternyata. Ya, ini dulu memang beberapa yang bikin package nggak terlalu mengikuti pengaturan aset yang baik ya. Jadi dikasih namanya message ternyata. Oke, Rock Specs. Rock 01. Loh, ada lagi dalamnya. Rock 01. Rock 01 prefab. Saya nggak tahu bentuknya gimana. Coba aja. Add. Kemudian, loh, oh ternyata shadernya salah. Ya, ini dia menggunakan shader yang lama, makanya munculnya pink. Oke, saya akan cek dulu tuh legacy shader bump specular. Mari kita coba cari yang mirip bump specular. Bump specular tapi yang tidak legacy. Nggak ada. Oke, nggak jadi. Ehm, Coba saya pakai URP. Sorry, bukan particle, nature. Oh, ini split tree doang. Simple it. Oke, teksturnya rada aneh. Jujur aja saya lupa prefab ini harus atau rock ini bentuknya harusnya gimana. Sebentar, mari kita coba lihat di view images and ini on asset store. Oh, bentuknya harusnya seperti itu. Ya, ini shadernya sayangnya nggak support juga karena kita pakai URP. Ya, coba saya ganti standar spekular. Oke, nggak keluar. Standar, nggak keluar juga. Memang harus yang URP. Hmm, Klik. Ya, sepertinya itu. Saya coba cek materialnya. Materialnya adalah yang lead dengan base map-nya. Kita ganti aja. Base map-nya adalah ini. Nah, itu dia baru keluar. Base map-nya salah ternyata. Ya, jadi yang keliru itu tadi adalah di materialnya. Ganti aja shadernya dari URP yang lead. Ya, pokoknya yang bagiannya URP, simple lead. Oh, simple lead juga bagus sih. Saya lebih suka simple lead bahkan. Ya, saya pakai yang simple lead aja. Ya, caranya betul kan gitu ya. Cari materialnya, terus ganti shadernya jadi URP yang simple lead aja. Kemudian, sorry, belum selesai ya. Kemudian base map-nya diganti lagi sesuai dengan yang dia kasih. Ini rock 1 normalnya harusnya sudah betul sih. Nah, baru kita bisa pakai detailnya. Oke, ini saya harus edit karena prefabnya berubah. Oke, kemudian dikatakan apa ini ya? Currently selected detail will not render at full strength, either paint with low opacity. Ya, kita turunkan aja opacity-nya. Atau target strength-nya diturunkan.
Grassnya saya hapus dulu ya, supaya bisa melihat ini keluarnya gimana. Tuh, oke, keluarnya aneh. Ya, keluarnya kok jadi begini. Oke, sebentar, saya undo dulu. Ya, ini kayaknya si prefabnya terlalu kompleks. Ya, eh, jumlah itunya terlalu besar. Oh, render mode-nya, oke. Render mode-nya ternyata saya salah pilih. Mestinya itu vertex lead. Ya, tadi jadinya karena pakainya grass, jadi dia digambar seolah-olah kayak grass. Ya, jadi tidak bentuk objek utuh seperti itu. Ya, ini keliru. Jadi tolong diganti ya, render mode-nya jadi vertex lead. Sekarang, oh, batunya besar sekali. Oke, karena batunya besar sekali, nah ini tinggal di resize saja berarti. Ya, saya akan coba skill ini kira-kira 0,1 ya supaya jadinya mungil. Kemudian ini harus saya apply ulang prefabnya karena ini berubah sudah. Lalu mari dicoba. Oke, masih raksasa. Ya, ini harus dikecilkan berarti 0,01. Kemudian ini saya remove aja deh. Ya, saya remove, saya tambahkan ulang detail mesh-nya dengan rock 01 prefab. Render mode-nya vertex lead. Sambil saya coba aja rock 01 prefab-nya ini munculnya seberapa besar. Nah, harusnya mungil. Ya, mestinya semungil itu, maka mari dicoba di terrain. Oke, keluarnya raksasa juga. Edit. Oh, keluarnya raksasa karena di sini ya, min width sama min height-nya ini 1 unit dan 2 unit. Jadi bukan salahnya modelnya sih. Nah, ini maka mari diperkecil aja. Misalkan berapa ya? 0,01, paling banyak 0,02, tingginya idem 0,01, maksimum height-nya 0,02. Noise lain-lainnya biarkan. Tes. Nah, lumayan walaupun saya dapat sebuah warning ya. Saya nggak tahu ini warning. This area contains too many details object. Oh, detailnya terlalu banyak. Oke, ternyata dia di warning ya. Cukup cukup baik ya. Jadi kalau terlalu banyak ini akan ngefek ke performance dari game kita. Nah, segini kayaknya, oh ini dibilang terlalu banyak. Oke. Saya coba klik sekali di sini aja deh. Nah, bisa terlihat di sini akan ada bebatuan ya, walaupun dia tembus. Ya, jadi ini sebaiknya bukan digunakan untuk bebatuan yang bisa berinteraksi dengan user, ya, tapi ini gunakan aja untuk bebatuan yang memang hiasan dan sifatnya kecil-kecil aja. Ya, bisa teman-teman lihat juga FPS-nya di bawah nggak terlalu terpengaruh ya, karena saya nambahkannya cuma sedikit. Beda kalau misalkan kayak tadi, nah seperti ini, terlalu banyak. Ini kayaknya saya harus maximize on play.
Nah, bisa terasa rada terpengaruh sekarang ya FPS saya karena detailnya terlalu banyak di sini. Tapi di tempat lain aman-aman aja. Ya memang rada rada terpengaruh sih karena saya sambil recording ya. Tapi kalau teman-teman nyoba sendiri, ya coba diperhatikan aja. Kok mute audio? Ya, jadi kalau ada warningnya, ya diturutin aja. Berarti ini kebanyakan ini. Ya, detailnya terlalu banyak, dikurangin. Ya, karena semakin banyak detail, semakin makan resource dari komputer. Oke, saya rasa itu aja untuk details. Ya, jadi dengan demikian kita sudah mempelajari caranya membuat outdoor level. Ya, sekali lagi outdoor di sini adalah bentukan geografik. Ya, jadi ada vegetasinya, terus ada eh, bebukitan atau bahkan lembah. Ya, jadi kita sudah belajar caranya menaikkan atau menurunkan terrain, terus menggambari dengan tekstur, menambahkan pohon, dan terakhir kita sudah menambahkan detail. Ya, semoga dengan ini teman-teman bisa terinspirasi untuk membuat level luar ruangan ya atau level outdoor yang menarik dengan menggunakan bantuan terrain dari Unity. Oke, kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan. Seperti biasa, teman-teman UB bisa tanya di grup chat, atau yang lain bisa tanya di kolom comments di bawah. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah join dari awal sampai akhir. Ya, kita akan ketemu lagi pekan depan dengan topik yang berbeda. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat-sehat semuanya.